Aku pernah dekat dengan seorang perempuan. Namanya Tisha. Seorang rekan sekantor yang pada mulanya tak lebih dari sekadar teman sebatas meja rapat, tatapan singkat di ruang kerja, atau sapaan basa-basi di pantry. Tapi entah bagaimana, jarak yang tadinya samar berubah menjadi sesuatu yang cukup untuk membuatku menoleh lebih sering dari biasanya. Aku tidak bisa menyebutnya cinta. Bahkan, naksir pun mungkin terasa berlebihan. Rasanya seperti bayangan tipis yang muncul sebentar lalu lenyap, tetapi meninggalkan bekas samar di hati. Aku pun kerap bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar menyukainya, atau hanya sekadar pelarian dari hati yang sedang patah hati? Tisha bukan tipe perempuan yang biasanya bisa membuatku tergila-gila. Ia biasa saja, atau mungkin aku yang terlalu buta untuk melihatnya lebih dalam. Namun, justru dari kebiasaannya itu aku menemukan rasa ingin tahu yang aneh. Penasaran? Apakah di balik sikap kalemnya ada sesuatu yang bisa membuatku jatuh lebih dalam? Suatu sore, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. "Puh, mau main gak?" tulisnya. Aku menatap layar beberapa detik sebelum membalas. "Kemana?" Balasannya singkat, parang kritis. Entah dorongan dari mana, aku langsung mengiyakan. Hari Minggu itu, ketika matahari mulai condong ke arah barat, aku menjemput Tisha dengan Supra X tuaku. Ia menunggu di depan rumahnya, mengenakan jaket tipis warna krem dan celana jeans sederhana. Tidak ada dandan berlebihan, tidak ada parfum menyengat, hanya kesederhanaan yang entah kenapa membuatku semakin ingin tahu. Kami melaju melewati jalan berliku menuju Parangtritis. Angin sore menyentuh wajah, bercampur dengan debu yang terbang dari aspal. Aku berusaha membuka obrolan, tentang cuaca, tentang pekerjaan, bahkan tentang acara Kick Andi yang baru saja tayang. Tisha sesekali tertawa kecil, sesekali hanya mengangguk. Di antara jeda percakapan, aku merasa mampu mendengar detak jantungku sendiri. Seakan-akan motor yang kami kendarai tidak hanya membawa dua tubuh, tetapi juga keraguan dan kemungkinan yang belum jelas. Setibanya di pantai, langit sudah mulai redup. Matahari tenggelam di sisi lain cakrawala, tidak sepenuhnya terlihat dari Parangtritis, tetapi cahaya jingganya cukup untuk membuat laut berkilau. Ombak datang silih berganti, menghantam pasir yang hitam dan dingin. Kami berjalan sebentar di tepi pantai, lalu duduk di sebuah warung sederhana. Penjual jagung bakar sibuk mengipasi bara. Kami memesan dua, lalu duduk berhadap-hadapan. Rame juga, ya, kataku, mencoba memecah hening. Iya. Kukira bakal sepi, jawab Tisha singkat. Aku menatap wajahnya yang diterangi cahaya lampu petromak. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi lidahku keluh. Ingin jujur bahwa aku penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya kurasakan. Namun, semakin keras aku mencari kata, semakin aku sadar bahwa hatiku pun tak punya jawaban yang pasti. Jagung di tangan habis perlahan. Malam menua. Ombak tak berhenti bersuara. Dan kami lebih banyak diam daripada berbicara. Perjalanan pulang lebih sunyi. Motor melaju menembus malam, hanya suara mesin dan angin yang terdengar. Tisha duduk di belakang tanpa banyak kata, dan aku pun kehilangan keberanian untuk menciptakan obrolan baru. Saat berhenti di depan rumahnya, ia hanya tersenyum kecil. "Makasih ya," katanya. Aku mengangguk, lalu berbalik. Tidak ada janji bertemu lagi, tidak ada kata yang menyiratkan kelanjutan. Malam itu, aku sadar sesuatu, perasaan yang kurasakan hanyalah sekilas saja. Ia tidak cukup kuat untuk disebut cinta, tidak cukup dalam untuk kuperjuangkan. Dan, anehnya, aku merasa Tisha pun merasakan hal yang sama. Beberapa minggu kemudian, Tisha mengajukan resign. Katanya ia ingin mengejar impian menjadi PNS di Jakarta. Semua orang di kantor melepasnya dengan senyum dan ucapan selamat. Aku ikut tersenyum, meski di dalam hati ada ruang kosong yang tak tahu harus diisi apa. Kami masih sempat saling menyapa di Facebook. Sekadar komentar ringan di foto, sekadar tanda masih ada jejak. Tapi itu tidak bertahan lama. Perlahan, ia menghilang dari lini masa. Hingga suatu malam, aku membuka akun media sosial itu lagi, dan menemukan sebuah foto. Tisha mengenakan kebaya sederhana, tersenyum di samping seorang pria yang tak kukenal. Ia sudah menikah. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Ada rasa aneh yang sulit kujelaskan, bukan cemburu, bukan pula sedih. Lebih seperti sebuah jeda. Seperti membaca buku yang hanya kubuka beberapa halaman, lalu melihat penulisnya sudah menutup kisah itu tanpa sempat memberiku kesempatan ikut menyelesaikannya. Kini, bertahun-tahun setelahnya, aku masih mengingat peristiwa itu. Bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai pengingat bahwa ada hal-hal dalam hidup yang memang hanya singgah sebentar. Ada orang-orang yang hadir untuk menunjukkan jalan, bukan untuk menemaninya sampai akhir. Aku tidak pernah benar-benar mencintai Tisha, dan ia pun tidak benar-benar mencintaiku. Tapi justru karena itu, kisah ini tertinggal begitu kuat di ingatan. Kami pernah nyaris memulai sesuatu,
tapi memilih berhenti sebelum terlanjur salah langkah. Kami berpisah sebelum bersama. Dan mungkin, justru disitulah arti sesungguhnya dari pertemuan kami.